Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat kan hari ini? Semangat, Miss. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Miss pimpin ya doanya. Yuk, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semua Miss kirimkan ya link kita untuk absensi. Jangan lupa di situ menuliskan nama, jangan nama singkat ya, tapi nama panjang kalian. Itu ada di Google Classroom. Nah, sambil mengabsen, Miss mau nanya dulu ya. Nah, kalian tahu bumi? Pasti tahu lah ya kan. Nah, bumi ini kan tersusun dari yang namanya materi. Nah, di dalam materi itu tadi ada yang namanya benda-benda. Seperti apa tuh kira-kira yang kalian tahu benda-benda yang ada di bumi? Udara. Oke, good. Udara. Kemudian apa lagi? Udah kayak avatar ya kan, api ya kan. Nah, itu semua merupakan keanekaragaman materi. Nah, lalu apakah wujud materi itu tadi? Nah, ini akan kita pelajari untuk hari ini. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Miss berharap kalian bersemangat untuk pembelajaran hari ini karena kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Nah, perhatikan kita bahas hari ini adalah tentang unsur senyawa dan campuran. Unsur senyawa campuran ini termasuk dalam klasifikasi materi. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, coba perhatikan video berikut. Perhatikan Kita ya. sekarang ini 70% isinya terdiri dari air. Tapi dari 70% volume air di bumi, 97,5% merupakan air asin dan hanya 2,5%-nya adalah air tawar yang dapat dikonsumsi manusia. Malah jumlah air tawar di bumi ini kebanyakan masih berbentuk lapisan es di kutub, yang pasti sangat susah diminum kecuali itu kita jadiin es teh manis ala di warung pinggir jalan. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Nicholas dan Vito ini, kenapa air laut itu asin? Dan kenapa ada air asin dan tawar di dunia ini? Awal mulanya adalah gara-gara hujan. Singkatnya, air hujan yang jatuh ke bumi menghantam berbagai jenis batuan. Air hujan itu memecahkan batuan di daratan dan kemudian membawa garam dan mineral lain dalam batu-batuan tersebut bersamanya. Air hujan itu kemudian pergi mengalir ke sungai membawa garam dan mineral lainnya tersebut. Setelah berkelana jauh, kemudian garam dan mineral lainnya tersebut sampai ke tujuan akhirnya, yaitu laut. Karena nggak ada tempat untuk pergi lagi, garam dan mineral lainnya tersebut akhirnya berkumpul semua di lautan. Ketika air laut menguap untuk membentuk awan, garam yang ada di laut tetap ada di laut. Sedangkan awan tersebut kemudian akan menjadi hujan, kemudian akan mengikis batuan, dan kemudian akan mengulang proses tersebut selama jutaan tahun dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Tapi, kenapa kita nggak nyaring air laut aja buat terus kita minum? Kendalanya, pengolahan air laut itu sendiri masih mahal dan membutuhkan banyak energi dibandingkan jika kita mengolah air tawar yang sudah ada saja. Selain itu, kendala seperti adanya alga yang sering menyumbat penyaringan juga membuat pengolahan air laut masih ribet dan sangat menyusahkan. Di video, kalian melihat sesuatu yang ada di layar kalian itu. Coba kalian sebutkan dulu masing-masing yang kalian lihat. Plastik. Iya, botol. Berbagai jenis botol ya kan. Terus ini kira-kira gambar apa? Nampak? Asap. Asap. Iya, pupuk atau Pupuk. urea ya. Nah, pupuk ini tadi. Nah, setelah kita melihat gambar ini, ada yang bisa nggak mendefinisikan itu materi apa? Objek yang membutuhkan ruang dan jumlahnya diukur sama massa.
Oke, diatur sama masa. oke. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan dia mempunyai masa. Oke, it's okay ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini melalui studi literasi yang sudah disampaikan melalui bahan ajar yang ada di Google Classroom. Kamu akan menyebutkan perbedaan zat tunggal, unsur, dan senyawa, serta campuran. Nah, melalui literasi bahan ajar tersebut juga kamu dapat menjelaskan tentang apa itu materi. Nah, nanti ini tadi yang sudah Miss jelaskan juga di tujuan, itu ada literasi. Kemudian kita ada diskusi dan presentasi. Nah, untuk presentasi kan kita nanti ada pengamatan. Pengamatan itu tadi sama seperti dengan percobaan yang sudah kalian lakukan secara berkelompok. Dan itu semua digunakan atau melalui LKPD yang sudah Miss sampaikan di Google Classroom. Nah, dan di akhir kita ada evaluasi menggunakan quizzes dan nantinya ada refleksi. Ya. Kemudian penilaian hari ini Miss menilai melalui sikap, yaitu kerjasama tim, rasa ingin tahu kalian, dan tanggung jawab kalian terhadap tim. Nah, keterampilan juga melalui proses presentasi dan diskusi dalam penyajian kalian nantinya. Nah, pengetahuan nantinya akan praktek itu di rumah, tetap ya, ingat selalu berhati-hati dalam melakukan praktek atau eksperimen. Nah, bagaimana? Apa kalian siap untuk melakukan kerja kelompok kita? Siap, Are Miss. you ready? Oke. Nah, di sini Miss sudah menyediakan ada 4 room. Ya. Masih ingat kan dengan kelompoknya tadi? Miss ulangi. Oke. Sekarang kalian Miss persilahkan untuk masuk ke blackout room-nya. Jadi nanti kalian berdiskusi di room yang berdasarkan kelompok. Keo. Ya, Miss. Udah masuk ke roomnya. Coba kalian kerjakan ya. Tadi kan udah ada Miss kirimkan kan papan kalian. Nah, jadi di situ kalian diskusikan. Coba bisa share screen nggak kira-kira? Nah, jadi di sini udah kalian tulis ya 1 identifikasi masalahnya. Nah, lanjut untuk jurah yang lainnya boleh kalian ketikkan apa yang akan menjadi identifikasi masalah di kelompok kalian. Emas unsur atau senyawa, guys? Halaman 4 tadi yang kirim. Iya, Miss. Oke, Gim. Enggak. Besarin lah enggak ini, enggak sticky note-ku. Oh iya. Kok pakai laptop kan? Oh, bisa gitu sih. Kotaknya. Ada kendala? Yang ketiga. Ini ada hubungannya dengan unsur senyawa campuran. Miss, yang C itu apa, Miss? Gambar Yang itu unsurnya si emas, kan? Ini Unsur kelompok, terkecil. kalian kelompok 1 ya? Kelompok 1 yang mana nih? Yang gambar A atau gambar C? yang C, Miss. Yang C C. ini tadi gambar emas. Unsur emasnya kan Miss, yang Iya, paling- Yasmin betul. Dan sementara verifikasi terima atau ditolak. Jadi Ini aja. Ini yang di hipotesis tadi. Ya, dalam konteks- Halaman 4 ini. kita balik ke room sekitar 10.25 ya. Iya, Miss. 10.25 10, 25, 4 menit. 4 menit lagi. Lupa. ya. 10.25.
Oke, Tapi kan waktu Yang kalian keempat 10.25 siapa nanti yang keempat? kembali ke room ya. Ya ampun. Terpapar ya Kim terus ya. verifikasi nomor-nomornya. ditolak. Kak, Udaranya, balon dan plastiknya tetap sama karena tadi bisa time is benda over. padat. Kamera Miss, satu lagi Miss, OMG. Wajib balik ke Hipotesisnya belum ke lanjut ya. Masing-masing kelompok sekarang mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Slide yang pertama sudah bacakan. Nah, nomor 1, apa yang dimaksud dengan materi. Kemudian yang nomor 2, bagaimana cara mengidentifikasi materi dari wujudnya. Kemudian nomor 3, apa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Slide 2 bisa dilanjutkan. diuraikan lagi. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang berbeda. Oke, gimana dengan kelompok? Kita masuk. Itu termasuk wujud padat, buku itu padat, air keran itu cair, air sirup itu cair, dan udara itu gas. Oke, ada yang berbeda untuk kelompok lain? Sama semua? Enggak Miss. Oke, Sama Miss. oke, kita lanjut ya. Dari awal biji emas ke emas batangan, terus ubah lagi ke itu mas. Dengan pembelajaran kita tentang unsur senyawa campuran. Bagian terkecil itu adalah unsur yang disebut sebagai emas. Artinya dia sudah tidak dapat dibagikan lagi. Nah, sedangkan dia emas batangan ini tadi, ini dia dikatakan sebagai senyawa. Nah, sedangkan kubah ini tadi, ini sudah campuran. Karena kan di dalamnya itu tadi sudah bukan hanya ada satu zat, tapi gabungan dari beberapa zat atau lebih. Sampai di Emas itu termasuk unsur. Air itu senyawa. Cincin 24 karat unsur. Susu campuran. Asap senyawa. Kabut senyawa. Besi unsur. Belerang unsur. Gas oksigen unsur. Gula senyawa. Oke, Itu udara ya, Miss? oksigen itu bukan udara. Oksigen itu tadi, kalau dia oksigen itu dia unsur. Kalau dia gas oksigen berarti ada O2. Ya. Kalau dia gas oksigen berarti dia sudah menjadi O2. Nah, kalau O2 itu unsur apa senyawa? Unsur Kenapa? Senyawa. keduanya. Iya, udah termasuk ke dalam senyawa karena sudah terdiri dari dua unsur walaupun unsur yang sama. Oke, Keisha, Keira. Oke, Miss mulai ya. Ayo, Angga sama Keo, satu soal. Dan skor yang tertinggi di sini adalah si Angga. Congratulations for Angga. Nanti kalian mengisi refleksi yang udah Miss sediakan di Google Classroom. Karena Miss mau melihat perkembangan kalian, sepertinya masih banyak pemahaman kalian yang kurang untuk unsur senyawa campuran ini tadi. Ya. Oke, Miss. Jadi kalau misalnya apa nanti kita buat ada remedi ya. Nah, karena pelajaran kita udah selesai, kita akhiri dengan doa. Miss minta dulu untuk ketua kelas kita. Oke, pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Klasifikasi ini kan ada nih di sini. Diklik, baru di sini. Kalian tulis nama, email, dan pilih yang di unsur senyawa campuran. Kemudian nomor absen dan terakhir ada nomor WhatsApp kalian ya. Nomor absen. Terima kasih untuk Arya ini ya nak. Semangat Sama, untuk Miss. senyawa. Pembelajaran kita berikutnya tentang asam basa dan senyawa. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat ya nak. Ya, Miss.
Oke.